Hai anak-anak semua, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan ya nak ya. Meskipun di masa pandemi ini kita hanya bisa belajar daring, tetapi semangat belajar harus tetap ada ya. Nah, di kelas 11 IPS kita pertama kali di semester 1 ini akan mempelajari tentang kelompok sosial. Kelompok sosial itu sebenarnya apa ya menurut pendapat kita? Kira-kira kelompok adalah kumpulan orang-orang, sedangkan sosial adalah masyarakat. Jadi kelompok sosial bisa diartikan kumpulan orang-orang yang ada di masyarakat. Yuk, coba kita perhatikan pendapat dari salah seorang ahli sosiolog tentang hakikat dari pengertian kelompok sosial itu sendiri. Ia mengatakan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan saling berinteraksi. Jadi kalau saling berinteraksi, adanya komunikasi yang dilakukan secara intens dan kontinu. Sehingga karena adanya tujuan dan kepentingan yang sama, maka terbentuklah kelompok sosial tersebut. Nah, ini ada Robert, ada Email, kemudian ada Charles, antara lain ya sosiolog. Kalau kita lihat sih ras mereka berbeda ya dengan ras kita. Dari jenis kulit, rambut, mata tentu berbeda. Kenapa? Karena sosiologi ini pertama kali dipelajari dan dikembangkan oleh orang-orang dari benua Eropa. Sehingga wajar para sosiolog itu banyak berasal dari benua Eropa yang dimulai sejak abad 17, kemudian masuk ke Indonesia pada abad ke-19 dan dipelajari di dunia pendidikan karena dianggap sangat penting dan bermanfaat ya. Kita lanjut kepada ciri-ciri kelompok sosial. Nah, terbentuknya kelompok sosial tentu ada latar belakangnya. Ya, pertama itu karena adanya kesatuan yang nyata, di mana kelompok sosial itu dapat dibedakan dengan kelompok yang lain. Berarti terbentuknya kelompok sosial itu karena ada tujuan dan kepentingan yang sama dengan dibandingkan kelompok yang lain tentu ada perbedaan. Disitulah ciri khas daripada masing-masing kelompok sosial. Ya. Kemudian yang kedua memiliki kepentingan bersama. Itu sudah jelas yang Ibu sampaikan tadi, karena adanya kepentingan bersama, tujuan yang ingin dicapai, maka terbentuklah kelompok sosial. Kemudian yang ketiga adanya interaksi dan komunikasi. Seperti kita makan dan minum, ya, interaksi dan komunikasi merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang tidak bisa kita hindari. Maka dengan berkembangnya umat manusia di dunia ini karena ada faktor interaksi dan komunikasi yang merupakan kebutuhan hidup dasar manusia. Kemudian yang keempat, memiliki struktur sosial, di mana setiap anggota itu adanya status dan peran tertentu. Nah, kalau sekarang kita daring nih, kan ibarat kita belajar ya, di sekolah pengganti alternatifnya di rumah. Ibu statusnya atau kedudukan ibu saat ini adalah sebagai guru, dan peran ibu adalah memberikan pelajaran. Nah, saat ini kalian mengikuti daring berarti status kalian adalah sebagai seorang siswa. Apa perannya? Adalah untuk memperoleh pelajaran. Nah, kalau sudah tidak ada daring lagi, maka kelompok sosial kan sudah berubah di lingkungan keluarga. Jadi statusnya adalah sebagai anak. Ya, apa peranmu di rumah sebagai anak? Adalah membantu pekerjaan orang tua di rumah. Ya, tergantung daripada situasi kondisi. Kemudian yang kelima, adanya norma. Kalau adanya norma, berarti terbentuk kelompok sosial itu dengan aturan-aturan main tertentu. Dan itu harus dilaksanakan oleh semua anggota dalam kelompok sosial, ya, supaya tetap tercapai tujuan dan kepentingan yang akan dicapai. Klasifikasi daripada kelompok sosial itu yang pertama, menurut erat, longgar, ikatan antar anggota. Ada paguyuban, ada patembayan. Kalau paguyuban itu biasanya anggota-anggotanya tinggal di daerah pedesaan,
Ya, karena mereka memiliki ikatan batin yang kuat disebabkan mereka bertempat tinggal itu dari generasi satu ke generasi berikutnya secara turun-temurun, sehingga ikatan batin itu memang bersifat kekal. Ya, berbeda dengan patembayan. Patembayan itu biasanya anggota-anggotanya itu berasal dari daerah-daerah tertentu, kemudian mereka merantau, kemudian mereka menempat ke daerah yang lebih maju atau di daerah perkotaan. Biasanya dilatar belakangi oleh kepentingan tertentu, ya, sehingga ikatan antar anggota lebih cenderung longgar, ya, hanya disebabkan adanya kepentingan tertentu saja. Kemudian selanjutnya, kelompok sosial berdasarkan pencapaian tujuan itu ada yang bersifat formal, ada yang bersifat informal. Kalau formal kan resmi, ya, kelompok sosial seperti PGRI, ID. Ya, kalau informal itu seperti kelompok keluarga, kelompok pertemanan, ya. Kemudian kita lanjut kepada sudut pandang individu. Ada in group, out group. Kalau in group berarti kelompok dalam, in dalam. Jadi kalau in group adalah kelompok saya, kelompok kami. Lawannya adalah out group. Out artinya luar. Berarti kelompok mereka, kelompok kalian. Nah, kalau terjadinya salah satu contoh tawuran, itu bisa kita kategorikan kepada kelompok in group dan out group, ya. In group mengatakan bahwa ini adalah kelompok kami karena memiliki ikatan yang kuat, ya, memiliki rasa kebersamaan yang tinggi antar anggota. Nah, berbeda dengan out group, menganggap bahwa out group ini ada sebagai musuhnya, sehingga di dalam in group itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, ya, saking memilikinya, mengidentifikasi dirinya sama dengan yang lain. Dan yang terakhir, karena adanya kualitas hubungan antar anggota, ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, primer itu bisa kita jumpai di kelompok keluarga, di kelompok pertemanan, kelompok persahabatan, ya. Kalau kelompok sekunder bisa kita lihat karena adanya kepentingan tertentu berdasarkan pada pekerjaan saja, seperti misalnya kelompok profesi atau kelompok dalam suatu organisasi. Nah, itulah, ya, beberapa daripada klasifikasi kelompok sosial. Nah, baik anak-anak, kita ikuti video berikut ini, ya. Nanti ada tugas yang akan Ibu berikan, ya.